Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan nama saya Cikal Ari Wicaksono dengan 3 digit NIM terakhir 056. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi dan analisa PWM. Oke, langsung masuk saja. Kita langsung menjelaskan, kita akan masuk pada Arduino Mega 2560. Sebenarnya apa sih Arduino Mega 2560? Arduino Mega adalah papan microcontroller berbasis Atmega 2560 yang digunakan untuk proyek elektronika berskala menengah hingga besar. Board ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan banyak pin input atau output seperti robotika, otomasi, dan sistem kendali karena memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, serta 15 pin PWM. Arduino Mega juga memiliki memori yang besar yaitu flash 256 KB kilobyte, terus SRAM 8 kilobyte dan EEPROM 4 kilobyte sehingga mampu menjalankan program yang lebih kompleks dan menggunakan banyak library. Selain itu, Arduino Mega menyediakan 4 port komunikasi serial UART yang memudahkan penggunaan beberapa modul komunikasi secara bersamaan seperti Bluetooth, GPS, dan Wi-Fi. Board ini bekerja pada tegangan 5 volt dan dapat diberi daya melalui USB, jack DC, atau pin V-in. Arduino Mega juga diprogram menggunakan Arduino IDE yang dengan bahasa C++ yang sederhana dan mudah dipelajari. Dengan jumlah pin yang banyak, memori yang besar, dan fleksibilitas tinggi, Arduino Mega sangat ideal untuk digunakan sebagai pusat kendali pada sistem yang kompleks. Oke, kita lanjut ke ESP32 S2 Mini. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ESP. ESP sendiri merupakan papan microcontroller berbasis ESP32 S2 yang dirancang berukuran kecil namun memiliki kemampuan yang tinggi, terutama pada aplikasi IoT dan sistem tertanam atau embedded. Board ini sudah dilengkapi Wi-Fi 2.4 GHz sehingga sangat cocok digunakan pada proyek yang membutuhkan koneksi internet seperti monitoring jarak jauh, smart home, atau otomasi berbasis web. ESP32 Mini S2 memiliki CPU single core 32 bit dengan performa tinggi serta dilengkapi GPIO yang cukup banyak untuk menghubungkan sensor dan aktuator. Board ini juga mendukung ADC, PWM, SPI, I2C, dan UART sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan komunikasi dan pengolahan data. Selain itu, ESP32S2 juga sudah mendukung USB native yang memudahkan proses pemrograman tanpa konverter tambahan. ESP32 Mini S2 bekerja pada tegangan 3,3 volt, memiliki konsumsi daya rendah, dan dapat diprogram menggunakan Arduino IDE, platform I/O, atau MicroPython. Dengan ukuran kecil, konektivitas Wi-Fi, dan fitur yang lengkap, ESP32 ini sangat cocok digunakan untuk satu slide presentasi sebagai solusi microcontroller yang modern untuk proyek IoT. Kita lanjut. Nah, kita pindah ke PWM. Pulse width modulation adalah teknik untuk mengatur besar daya atau sinyal keluaran dengan cara mengubah lebar pulsa pada sinyal digital. Meskipun keluarannya hanya bernilai high and low 1 dan 0, perubahan lebar pulse membuat sinyal seolah-olah memiliki nilai analog, sehingga sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecerahan LED, serta posisi servo. Pada PWM terdapat dua parameter utama, yaitu frekuensi dan duty cycle. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat sinyal berulang, sedangkan duty cycle menyatakan presentasi waktu sinyal berada di kondisi high dan dalam satu periode. Semakin besar duty cycle, maka semakin besar juga daya yang diberikan ke ban. Sebaliknya, semakin kecil, maka semakin sedikit. PWM banyak digunakan pada microcontroller seperti Arduino dan ESP32 karena efisien, sederhana, dan tidak memerlukan rangkaian DAC khusus. Lanjut, kita ke
Frekuensi PWM. Frekuensi PWM adalah jumlah pengulangan satu siklus sinyal PWM dalam 1 second yang dinyatakan dalam satuan Hertz. Frekuensi ini menunjukkan seberapa cepat sinyal PWM berosilasi antara kondisi high and low. Semakin tinggi frekuensi PWM, maka pulse akan semakin rapat, sedangkan frekuensi yang rendah akan menghasilkan pulse yang lebih jarang atau sedikit. Pemilihan frekuensi PWM sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan respon beban. Pada LED, frekuensi yang terlalu rendah dapat menyebabkan kedipan atau flicker. Sedangkan pada motor DC, frekuensi yang terlalu rendah menimbulkan getaran atau suara. Sebaliknya, frekuensi yang terlalu tinggi menyebabkan panas berlebih dan penurunan efisien pada rangkaian driver. Oke, kita lanjut ke duty cycle. Duty cycle PWM adalah perbandingan antara lamanya sinyal berada pada kondisi high on terhadap suatu periode penuh sinyal PWM yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Duty cycle sangat menentukan besar tegangan rata-rata dan daya yang diterima oleh beban. Misalnya, duty cycle 25% berarti sinyal hanya on selama seperempat periode, sehingga daya yang diberikan kecil. Sedangkan duty cycle 75% berarti on lebih lama dan daya diberikan lebih besar. Pengaturan duty cycle inilah yang dimanfaatkan untuk mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, dan intensitas cahaya pada berbagai perangkat. Kita lanjut ke resolusi PWM. Resolusi PWM menunjukkan seberapa halus pengaturan duty cycle yang dapat dilakukan oleh sistem PWM. Resolusi ini bergantung pada jumlah bit yang digunakan oleh timer microcontroller. Contohnya, PWM 8 bit memiliki 256 tingkat nilai, sehingga perubahan duty cycle dilakukan dalam langkah yang lebih besar. Sedangkan PWM 10 bit atau 12 bit memiliki ribuan tingkat, sehingga perubahan keluaran menjadi jauh lebih halus. Semakin tinggi resolusi PWM, kontrol yang dihasilkan akan semakin presisi dan akurat. Namun biasanya memerlukan sumber daya dan pemrosesan lebih besar. Oke, kita lanjut ke PWM inverting, yaitu mode PWM di mana logika keluaran sinyal dibalik terhadap duty cycle. Pada mode ini ketika nilai PWM semakin besar, waktu sinyal berada pada kondisi low justru semakin lama, dan waktu high semakin singkat. Dengan kata lain, keluaran aktif saat sinyal low. Mode inverting biasanya digunakan pada rangkaian tertentu seperti driver yang aktif, seperti driver aktif rendah atau aktif low, atau sistem yang membutuhkan pengembalian logika tanpa menggunakan rangkaian tambahan. Kita lanjut ke non-inverting. PWM non-inverting adalah mode PWM yang paling umum dan sering digunakan dalam praktek. Pada mode ini, sinyal PWM akan high lebih lama ketika duty cycle diperbesar, dan low lebih lama ketika duty cycle diperkecil. Hubungan antara nilai PWM dan keluaran bersifat langsung dan intuitif, sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Karena kesederhanaannya dan kompatibilitasnya dengan sebagian besar seperti LED, motor, dan motor driver, mode non-inverting menjadi pilihan utama dalam kebanyakan aplikasi PWM application. Kita lanjut. Ini dia yang terakhir, yaitu geser phase PWM. Geser phase PWM adalah teknik untuk mengubah waktu kemunculan sinyal PWM tanpa mengubah frekuensi dan duty cycle-nya, sehingga bentuk sinyal tetap sama tetapi posisinya dimajukan atau dimundurkan dalam satu periode. Oke, lanjut. Pergeseran fase biasanya dinyatakan dalam derajat atau waktu. Misalnya pergeseran 180 derajat berarti sinyal PWM kedua muncul setengah periode setelah sinyal pertama. Teknik ini umum digunakan pada sistem yang memiliki lebih dari satu sinyal PWM, seperti BLDC, inverter, atau sistem daya, karena dapat mengurangi lonjakan arus
dan membuat kerja sistem lebih stabil, serta pada microcontroller dapat diterapkan melalui pengaturan timer PWM atau pemberian jeda waktu antar sinyal. Oke, setelah ini kita lanjut ke video percobaan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan program atau membuat program pada modul ini. Yaitu kita membuka kursor, set, caranya sama seperti kemarin. Kita copy saja apa yang pengen kita running. Terus kita masukkan di sini. Enter. Kita tunggu. Nah, sesudah ini merupakan tampilan GUI-nya. Ini adalah apa yang bisa kita atur nantinya. Ada resolusi PWM, duty cycle, ada frekuensi yang nantinya bisa kita atur untuk melakukan percobaan. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Kita lanjut ke video percobaannya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan percobaan yang telah saya lakukan, yaitu pada percobaan pertama. Oke, pada percobaan pertama kita mengatur resolusinya itu 8 bit. Nah, pada percobaan ini hal yang bisa kita atur adalah frekuensi dan duty cycle-nya. Pada frekuensi, jika semakin besar frekuensi, maka gelombang duty cycle-nya akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, semakin kecil maka semakin sedikit. Bisa kita lihat, ketika frekuensinya diatur, maka gelombangnya semakin banyak. Semakin kecil maka semakin sedikit. Nah, pada duty cycle-nya, yaitu berpengaruhnya itu di pulse-nya. Jadi semakin besar duty cycle, maka semakin lebar waktu on-nya. Jika duty cycle-nya dikecilkan, maka semakin sebentar waktu on-nya. Bisa dilihat di tampilan di osiloskopnya. Ini pada percobaan pertama. Oke, kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua. Oke. Nah, pada percobaan kedua ini kita menggunakan bit yang sama, yaitu 8 bit, di mana pada percobaan ini terdapat dua parameter yang saya atur, yaitu inverting dan non-inverting. Nah, yang bagian atas ini itu adalah non-inverting dan yang bagian bawah ini adalah inverting. Nah, jadi semakin tinggi tegangan input pada non-inverting, maka semakin besar porsi waktu dalam satu periode sinyal output yang berada dalam kondisi on sehingga meningkatkan duty cycle-nya. Lihat, semakin tinggi input, maka semakin besar porsi waktu on-nya. Nah, maka sehingga meningkatkan duty cycle-nya. Oke, kita lanjut ke percobaan ketiga. Set. Nah, pada percobaan ketiga ini sebenarnya hampir sama dengan percobaan kedua, namun yang kita atur adalah parameter dan duty cycle-nya. Ada dua parameter yang bisa kita atur, yaitu frekuensi dan duty cycle-nya. Jadi sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu semakin besar duty cycle-nya, maka semakin lama atau semakin besar waktu on-nya.
Bisa dilihat di sini. Ketika kita atur, nah semakin besar, semakin lama, semakin lebar. Nah ini semakin di ke semakin yang kecil, maka semakin sedikit, semakin sempit waktu on. Nah, lihat ketika dibesarkan, maka waktu on-nya semakin lebar. Ketika dikecilkan, maka semakin sempit. Oke, kita lanjut ke percobaan keempat. Aduh, salah. Percobaan keempat, yaitu di sini kita menggunakan ISP S2 Mini, ISP32 S2 Mini. Di mana di sini kita mengatur resolusinya itu menjadi 10 bit dengan duty cycle-nya menjadi 75, kurang lebih 75. Lalu terus kita coba turunkan bitnya, resolusinya menjadi 9 bit dan frekuensinya menjadi 100. Lalu duty cycle-nya 50, sekitar 50. Nah, maka waktu on yang terjadi akan semakin kecil. Lalu kita variasikan dengan duty cycle yang kita tinggikan. Terus bitnya kita turunkan menjadi 8 bit. Terus frekuensinya kita tinggikan menjadi 200. Dan duty cycle-nya menjadi 40%. Oke. Nah, maka semakin banyak gelombangnya dan waktu on-nya semakin kecil. Oke. Lanjut kita ke percobaan kelima. Nah, pada percobaan kelima ini kita menggunakan microcontroller yang sama dengan menggunakan dua modul, yaitu inverting dan non-inverting. Di mana tersama yang atas adalah non-inverting, yang bawah adalah inverting. Lalu di sini yang bisa kita atur adalah duty cycle-nya. Maka lihat perubahan yang terjadi di sini. Nah, dan juga frekuensi di sini juga kita atur. Lihat, nah frekuensinya, lihat. Maka gelombangnya akan semakin sedikit ketika frekuensinya kecil. Nah, ini frekuensinya kita besarkan, maka gelombangnya semakin banyak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk percobaan kelima. Lanjut kita ke percobaan yang terakhir, yaitu mengatur. Nah, untuk percobaan yang ke-6 ini ataupun terakhir ini dengan modul yang sama, yaitu non-inverting dan inverting. Nah, di sini kita atur frekuensi dan duty cycle-nya. Nah, lihat, bisa dilihat. Nah, semakin kecil duty cycle-nya, maka waktu on-nya itu semakin sempit atau sedikit. Nah, itu juga yang inverting kita atur. Nah, di sini terdapat passive atau passive ini digunakan untuk menggerakkan tampilan pada osiloskop. Bisa dilihat di sini ketika diatur ke kanan, maka tampilan yang di osiloskop juga ke kanan. Nah, seperti itu. Bergerak ke kanan. Ketika pindah ke kiri, maka bergerak ke kiri. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.